Selamat siang pada Ibu Sri Mulyani dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Marsani Salmasya dengan NIM 230552 2012, kelas di LC Akuntansi Universitas di Kubang, Unisbank, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Visualisasi Data dan Informasi dengan judul Dashboard Segmentasi Pelanggan berdasarkan nilai transaksi. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang. Nah, dalam dunia bisnis itu, perusahaan tidak hanya perlu mengetahui berapa banyak pelanggan yang dimiliki saja, tetapi juga perlu memahami karakteristik setiap pelanggan berdasarkan nilai transaksinya. Karena tidak semua pelanggan itu memberikan kontribusi yang sama terhadap pendapatan perusahaan. Ada pelanggan yang sering melakukan transaksi dengan nilai yang besar dan ada juga yang hanya melakukan pembelian sesekali dengan nominal yang kecil. Nah, oleh karena itu, segmentasi pelanggan itu menjadi sangat penting karena perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mengoptimalkan pendapatan perusahaan. Kedua, berikut ada data yang digunakan. Nah, di sini data yang digunakan itu merupakan data transaksi pelanggan pada tahun 2024 yang berisikan ada informasi mengenai identitas, tanggal, jumlah transaksi, kategori pelanggan, serta nilai transaksinya. Nah, data itu sudah saya bersihkan terlebih dahulu agar tidak terdapat data kosong maupun duplikat. Setelah proses pembersihan itu selesai, data itu dapat diolah menggunakan Microsoft Excel ini dan divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif. Tujuan dashboard ini sendiri yaitu dibuat dengan tujuan untuk memudahkan proses analisis data transaksi pelanggan, dan melalui dashboard ini juga pengguna itu dapat melihat kondisi penjualan secara keseluruhan, mengetahui distribusi pelanggan berdasarkan kategori nilai transaksi, serta memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Berikut ada penjelasan dashboard. Nah, di sini itu saya menggunakan 3 KPI atau Key Performance Indicator utama. Pertama itu total pelanggan, yaitu sebesar 1.250 pelanggan, di mana itu menunjukkan jumlah seluruh pelanggan yang melakukan transaksi selama tahun 2024, dan nilai ini tuh menjadi dasar dalam proses segmentasi pelanggan. Yang kedua, itu ada total nilai transaksi sebesar 1.250.750.000 rupiah, di mana itu merupakan total pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari seluruh transaksi pelanggan selama periode 2024. Yang terakhir itu ada rata-rata nilai transaksi sebesar 1.200.600 rupiah pelanggan, itu menggambarkan rata-rata pengeluaran setiap pelanggan selama tahun 2024. Nah, selain itu juga ada ringkasan segmentasi pelanggan. Nah, tabel ini tuh akan menjelaskan jumlah pelanggan, persentase total nilai transaksi, dan kontribusi masing-masing segmen terhadap total pendapatan. Dapat dilihat pada lampiran berikut. Di sini saya juga menampilkan 3 visualisasi. Yang pertama itu ada grafik jumlah pelanggan per segmen. Nah, grafik batang ini tuh memperlihatkan distribusi jumlah pelanggan pada setiap segmen. Yang pertama itu ada high value 250 pelanggan, medium dengan 625, dan medium sebesar 375 pelanggan. Nah, grafik ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan itu berada pada kategori medium value. Yang kedua itu ada grafik persentase pelanggan dengan diagram lingkaran yang memperlihatkan proporsi setiap pelanggan. Yang pertama ada high value dengan 20%, medium value 50%, dan low value sebesar 30%. Nah, visualisasi ini itu menggunakan pelanggan untuk melihat komposisi pelanggan secara keseluruhan.
Yang terakhir itu ada grafik trend. Nah, nilai transaksi per bulan, grafik garis ini menunjukkan perkembangan nilai transaksi dari Januari hingga Desember. Berikut ada beberapa informasi yang diperoleh, yaitu terjadinya fluktuasi transaksi sepanjang tahun, terdapat penurunan yang terjadi sekitar bulan Maret dan Juli. Nah, mulai bulan Agustus hingga Desember itu transaksi mulai mengalami peningkatan. Nah, nilai transaksi tertinggi itu ada pada bulan Desember, yang kemungkinan dipengaruhi oleh promosi akhir tahun atau meningkatnya permintaan menjelang hari besar. Selain itu, grafik ini tuh membantu perusahaan untuk memahami pola penjualan setiap bulannya. Berikut ada pula 5 top pelanggan berdasarkan nilai transaksi. Seperti ada Bapak Budi Santoso dan yang lain. Tabel itu tuh memperlihatkan nilai pelanggan dengan nilai terbesarnya. Nah, dari seluruh pelanggan tersebut itu berada pada kategori high value, sehingga menjadi pelanggan prioritas yang perlu dipertahankan melalui berbagai program loyalitas. Next, terdapat insight utama. Nah, dashboard ini tuh menghasilkan 3 insight penting. Yang pertama ada segmen high value. Hanya terdiri dari 20% pelanggan, tetapi juga memberikan kontribusi sebesar 64,9% terhadap total nilai transaksi. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa sebagian kecil pelanggan itu menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Yang kedua itu ada segmen medium value. Memiliki jumlah pelanggan yang terbanyak, yaitu 50%, tetapi kontribusi pendapatannya itu hanya sekitar 25% saja. Nah, ini tuh menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan nilai transaksi pelanggan pada segmen ini. Yang ketiga itu ada nilai transaksi mengalami tren peningkatan sejak Agustus hingga Desember 2024, sehingga periode tersebut itu dapat dimanfaatkan untuk menjalankan promosi atau strategi pemasaran yang lebih agresif. Oke, next ada rekomendasi. Nah, dashboard ini tuh memberikan 2 rekomendasi utama. Yang pertama itu mempertahankan pelanggan high value dengan menyediakan program loyalitas, memberikan diskon eksklusif, dengan menawarkan membership dan layanan khusus, memberikan akses lebih awal terhadap produk baru. Yang kedua itu untuk meningkatkan pelanggan medium value menjadi high value, itu dengan melakukan strategi upselling dan cross selling, yang menawarkan bundling produk, memberikan promo yang dipersonalisasi sesuai riwayat pembelian pelanggan. Nah, kesimpulan dari dashboard ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai segmentasi pelanggan berdasarkan nilai transaksi selama tahun 2024. Nah, informasi yang disajikan ini menunjukkan bahwa pelanggan high value itu merupakan aset paling berharga, karena meskipun jumlahnya hanya 20%, mereka itu menyumbangkan hampir 65% dari total pendapatan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan dengan mengembangkan pelanggan medium value menjadi pelanggan high value melalui strategi pemasaran yang tepat. Nah, dashboard ini tuh sangat membantu manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data, baik untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, menyusun strategi promosi, maupun mengoptimalkan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dashboard segmentasi pelanggan berdasarkan nilai transaksi. Terima kasih atas perhatian kepada Ibu Sri Mulyani dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih.